Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Senin ya, dimanapun Anda berada ya. Ini pertanyaan dari saudara kita ya, Senin lagi ya. Saya ini sering kepanasan ya, di jam 2 malam. Saya sering kepanasan dan sampai keringatan. Itu pertanda apa ya? Pertanda apa ya? Ketika Anda merasakan semacam itu berarti pertanda ada gesekan energi negatif. Ya, diri Anda ini melawan ya. Diri Anda ini melawan energi negatif dari luar. Akhirnya terjadi gesekan, akhirnya menimbulkan reaksi panas ya. Sukma Anda ini panas teman-teman ya. Akhirnya menginformasikan ya. Menginformasikan terhadap jasad Anda, tubuh Anda. Akhirnya berkeringat. Nah, itu adalah reaksi benturan sukma gitu ya. Posisinya tidak enak teman-teman. Bentar ya. Nah, itu adalah benturan. Kondisi benturan diri Anda. Kondisi energi Anda ini berbenturan dengan energi negatif. Ya. Jadi kalau Anda mengalami hal semacam itu, ya, Anda katakanlah kalau muslim, ambil wudhu ya, terus sholat, terus zikir. Ya, zikir sampai tenang, baru tidur lagi. Lakukan itu. Ya, kalau Anda terbangun. Ya. Tapi kalau Anda mau mencegahnya, itu lebih baik lagi. Jadi sebelum tidur, Anda berdoa. Ya, sebelum tidur, Anda lakukan tirakat. Ya, Anda lakukan wirid. Tirakat wirid itu tidak hanya poso torek ya. Anda zikir, Anda wirid, Anda meditasi, itu juga tirakat. Anda tidak bicara kepada orang ya, itu juga tirakat. Poso bisu ya, misalkan. Daripada Anda ini gunem. Misalkan ya, yang cewek-cewek ini biasanya suka ngerumpi gitu ya. Daripada saya gunem tidak berfaedah gitu ya. Tuas ngerasani wong nambah dosa ya. Mending saya ini zikir. Diem saja, ambil masak gitu. Masak, diem. Hatinya zikir. Atau Anda mendengarkan ceramah siraman rohani gitu. Hatinya juga zikir. Ini akan proses menguatkan sukma Anda gitu. Sehingga berdampak ketika ada benturan-benturan seperti yang Anda alami, ini akan bisa dinetralisir gitu. Ini akan mudah gitu. Ini akan membantu sukma Anda untuk kuat. Apalagi kalau Anda kuat puasa, ini tambah jos lagi gitu ya. Ya. Tambah jos lagi. Coba Anda lakukan puasa, sering-sering puasa, sering-sering zikir. Anda tidak akan mengalami hal-hal semacam ini ya. Atau misalkan ya, Anda sering mengalami kaget tiba-tiba, gitu ya. Mau tidur seperti Anda ini terjatuh di tempat yang tinggi. Terus gitu. Pernah toh ngalami semacam itu seperti sukma keluar set gitu. Kaget. Akhirnya apa? Nggak bisa turun gitu. Ya, ketakutan. Nah, itu menunjukkan adanya gesekan ya. Energi negatif dengan energi positif. Ya. Energi Anda ini positif. Yang masuk itu negatif. Berhubung energi Anda ini lemah, akhirnya muncul keringat tadi. Untuk bisa menghilangkan semacam ini, yaitu tadi ya. Ketika Anda mengalami, lakukan ritual pembersihan. Ya. Ambil wudhu, sholat, zikir, wirid. Atau ketika Anda non muslim ya, Anda bisa meditasi, minta petunjuk perlindungan kepada Tuhan. Lakukan itu. Tapi ketika Anda sudah mengalami ini dan berkali-kali, lakukan sebelum tidur pencegahan. Saya pernah alami semacam ini teman-teman. Saya alami semacam ini. Jadi ketika saya tidur, itu selalu di mimpi ya, dihajar. Dihajar ya tidak kalah. Tidak kalah. Tapi ya kuasal. Ya capek. Dihajar. 3 hari berturut-turut teman-teman. Akhirnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, tak tirakati teman-teman ya. Jadi sebelum tidur itu saya berdoa ya. Saya baca surat Al-Baqarah. Ya,
Surat Al-Baqarah kalau tidak salah ya 108 ya, Anda cari. Yang bunyinya aina ma ya'ti bikumullaha jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun Anda berada, Allah akan mengumpulkannya. Ya, satu itu. Saya kombinasikan dengan surat Al-Imran. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah juga akan mengumpulkannya. Sama-sama ini double ya. Jadi kekuatan memanggilnya. Ketika bacaan ini Anda tirakati, ini bisa untuk tarik sukma. Tapi melalui ilmu hikmah ya. Melalui jalur ilmu hikmah. Bisa untuk tarik sukma ini. Nah, saya lakukan itu ya. Untuk menarik sukma ini, si dukun ini, beserta kroni-kroninya, apa yang terjadi? Tidak bisa tidur saya. Ya, sejak saat itu 2 tahun saya tidak tidur malam, gitu. Tidak tidur, ngimpi kayak gitu ya. Malam tidak bisa tidur sampai pagi. 2 tahun teman-teman. Bayangkan 2017, 2018, 19. Tidak bisa tidur. Tidurnya itu ya kalau pagi. Pagi itu tidur. Setelah sholat subuh itu set gitu ya. Paling sejam 2 jam gitu. Sudah bangun ya. Biasa gitu. Tidak bisa saya tidurkan malam. Nah, sejak saat itu kalau saya pikir kalau saya terus-terusan semacam ini, saya ini akan hancur gitu ya. Ya, kebetulan juga ada kasus yang saya tangani juga ya saat itu gitu loh ya. Jadi kebetulan gitu, nggak usah tidur sekalian. Kadang 3 hari nggak tidur. Sampai orang yang mendampingi saya ya, asisten saya ya waktu itu ya, itu geleng-geleng gitu. Saya sudah gak kuat mas. Ya wis turu oleh gak kuat gitu ya. Tuh, saman kok kuat, ya kuat saja gitu. Nah, karena ada sisi tadi, sisi negatif yang mengancam saya gitu. Tuh, saya aktif ya. Wirid dikir aktif gitu ya. Poso barang gitu ya. Jadi ngerjakan tugas ya, asus hukum ya, tata usaha negara ini kan banyak sekali ya undang-undangnya. Kasus hukum juga nangani itu gitu loh ya. Mumpung nggak bisa tidur sekalian gitu loh ya. Tapi teman-teman weton Senin ya, di balik masalah tadi itulah hikmah yang bisa kita petik ya. Kita akhirnya belajar, kita akhirnya memahami gitu loh ya. Bagaimana cara kerja sihir, bagaimana cara penanganannya gitu loh ya. Dan kita juga bisa mengambil energi manfaatnya. Ketika kita tidak bisa tidur, kita bisa gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi jangan Anda berpikir negatif itu ya. Jadi teman-teman nonton Senin ya, ketika Anda mengalami reaksi yang negatif semacam itu, jangan berpikir negatifnya. Anda ambil yang positifnya. Ketika itu Anda lakukan, diri Anda ini akan melesat gitu. Akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sepuh, wadah batin semakin besar, wis banyak wis positifnya ya. Nanti lek tak jelentrehno jare sombong gitu loh ya. Nah, silakan ya kalau Anda mengalami, Anda rasakan sendiri, Anda buktikan sendiri ya. Sukses selalu ya bagi teman-teman weton Senin dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.